Selamat sore Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji syukur kita boleh bertemu kembali di kesempatan sore ini untuk belajar firman Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita terlebih dahulu dengan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk anugerah-Mu kepada kami, di mana di kesempatan sore ini kami boleh bertemu lagi untuk belajar firman Tuhan. Kami memohon pertolongan Tuhan untuk memimpin kami di dalam belajar apa yang Tuhan ajarkan kepada kami lewat kebenaran firman-Mu. Perlengkapi hamba-Mu dan kami jemaat-Mu yang belajar firman-Mu. Terima kasih, kami serahkan waktu ini di dalam tangan pimpinan-Mu. Biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ya. Mari kita membaca di dalam kitab 1 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketujuh, di mana di sini membahas tentang penilik jemaat. Demikian firman Tuhan. Benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Karena itu, penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang, seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimana ia dapat mengurus jemaat Allah? Janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Ya. Demikian di dalam pembahasan kita pada sore hari ini, yaitu berbicara tentang penilik jemaat. Di dalam kitab 1 Petrus beberapa waktu yang lalu kita pernah juga menyinggung persoalan ini, yaitu tentang penatua jemaat. Ya, penilik jemaat dan penatua jemaat itu sebenarnya memiliki makna yang sama. Ya, hanya satunya dilihat dari sisi budaya Yahudi, yaitu tentang penatua jemaat. Istilah penatua itu lebih kepada kebudayaan atau adat istiadat orang Yahudi. Sedangkan kata penilik jemaat ini lebih bersifat ke-Yunanian atau bahasa Yunaninya. Kata atau kebudayaan Yunani. Sehingga kalimat atau kata ini sekali lagi ini memiliki makna yang sama, penilik jemaat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bicara tentang penilik jemaat atau penatua jemaat ini bicara tentang kepemimpinan, ya. Kepemimpinan di dalam sebuah gereja. Kita melihat bahwa organisasi gereja itu harus dapat dikelola dengan baik, bukan hanya pekerjaan, usaha atau negara dan beberapa organisasi-organisasi yang lain yang bisa dikelola untuk mencapai sebuah tujuan yang baik, tapi juga gereja harus dikelola dengan baik sehingga tujuan daripada gereja yang sebenarnya boleh terwujud. Namun kita perhatikan ya di dalam kehidupan sekarang ini, ya, bukan hanya sekarang ini tapi sejak zaman dahulu juga pernah terjadi. Ada yang namanya krisis kepemimpinan. Mengapa hal itu terjadi Bapak Ibu dan Saudara? Atau
kita melihat berbagai macam jenis krisis-krisis yang terjadi di dalam kehidupan, ya, baik itu krisis bidang ekonomi, ya, krisis bidang sosial. Ya, kalau ekonomi bicara tentang bagaimana keadaan kehidupan. Ya, kita tahu akibat daripada pandemi ini banyak orang akhirnya mengalami kemerosotan di dalam ekonominya. Ini adalah menimbulkan yang namanya krisis. Ya, untung negara masih bisa mengelola dengan baik. Tapi kalau kita lihat di sekitar tahun 97-98 di mana negara kita mengalami yang namanya krisis ekonomi. Dan akibat daripada krisis itu akhirnya terjadi demonstrasi besar-besaran yang mengakibatkan pergantian kepemimpinan terjadi. Ya, ini bahaya, pengaruhnya luar biasa kalau krisis ini terjadi. Ya. Demikian juga di dalam krisis bidang sosial, dalam relasi, hubungan, kemasyarakatan. Ya, bagaimana kita bisa membangun hubungan relasi yang baik dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau itu pun terjadi Bapak Ibu dan Saudara, dan itu memberikan dampak yang besar juga. Demikian di dalam krisis kepemimpinan juga, dan salah satu krisis itu yaitu di dalam kepemimpinan rohani di dalam gereja. Kalau kita melihat Bapak Ibu dan Saudara makna kepemimpinan, memang ada banyak definisi yang dikemukakan oleh para ahli tentang apa itu kepemimpinan. Dan di dalam semua itu Bapak Ibu dan Saudara memberikan satu kesimpulan tentang kepemimpinan itu bicara tentang pengaruh. Jadi kalau seorang pemimpin itu, maka ia harus memberikan dampak bagi orang lain, ya, memberikan pengaruh bagi orang lain. Ya. Kalau seorang mengatakan bahwa ia adalah seorang pemimpin, tetapi ia tidak membawa pengaruh kepada yang lain, maka dapat dikategorikan sebenarnya orang tersebut bukan dikategorikan sebagai seorang pemimpin. Karena kalau seorang pemimpin ketika ia bisa memberikan pengaruh bagi orang lain, maka orang ini akan diikuti. Ada pengikut daripada orang tersebut. Itu bicara tentang kepemimpinan dan juga kepengikutan. Apa artinya pengikut? Bahkan seorang pemimpin itu maka ada orang-orang yang ada di belakangnya yang menjadi apa? Pengikut dia. Dia di depan, yang di belakang menjadi pengikut. Jadi inilah yang diberikan definisi tentang kepemimpinan. Ya. Maka kalau kita melihat sekali lagi dengan kepemimpinan itu bukan bicara tentang sebuah posisi atau jabatan di dalam sebuah struktural organisasi. Walaupun kita bisa memperhatikan Bapak Ibu dan Saudara bahwa di dalam sebuah organisasi termasuk di dalam gereja apapun itu, maka ada seorang yang menjadi pemimpin di atasnya. Entah itu gereja itu menganut prinsip presbiterian, ya, seperti gereja kita, di mana majelis itu adalah pemimpin di dalam gereja yang diketuai oleh seorang hamba Tuhan, ataupun yang sifatnya episkopal, ya, di mana penentu segala kebijakan di dalam gereja itu adalah hamba Tuhannya, sedangkan yang lain itu hanya sebagai pengikut saja atau yang melaksanakan segala keputusan-keputusan. Ya, contoh itu adalah gereja-gereja yang Roma Katolik, itu adalah episkopal, semua adalah keputusannya dari pusat. Atau ada kepemimpinan di dalam sebuah gereja yang sifatnya kongregasional, artinya suara yang harus diperhatikan itu adalah suara masyarakatnya atau jemaatnya. Jadi yang mengambil keputusan apapun di dalam sebuah organisasi gereja
yaitu apa yang dikatakan oleh umat atau jemaat. Ya. Kalau jemaat itu kuat Bapak Ibu dan Saudara, itu bisa menggoyang tentang pemimpin di dalam gereja. Ya. Ini adalah jenis-jenis kepemimpinan di dalam gereja. Tapi kalau bicara sekali lagi tentang makna kepemimpinan sebenarnya, itu bukan bicara tentang posisi yang kita duduki dalam sebuah jabatan. Tapi bagaimana seseorang itu memberikan pengaruh bagi orang lain dan ia memiliki yang namanya pengikut. Jadi kalau kita lebih sederhanakan ini Bapak Ibu dan Saudara, siapapun dia sebenarnya bisa menjadi sebuah pemimpin atau seorang pemimpin. Ya. Asalkan ia mampu mempengaruhi orang-orang yang ada di sekitar dia. Dan orang-orang yang ada di sekitar dia akan mengikuti apa yang dilakukan oleh pemimpin tersebut. Ya, jadi kita bisa memperhatikan di sini dengan hal yang sangat simpel sebenarnya, tapi memberikan pengaruh yang luar biasa. Maka kalau dikatakan kepemimpinan adalah penggunaan pengaruh oleh pihak tertentu atau pemimpin atas pihak lain, yaitu para pengikut, untuk pelaksanaan tujuan atau maksud daripada pemimpin. Ya, sekali lagi, kepemimpinan adalah penggunaan pengaruh ya, oleh pihak tertentu. Siapa pihak tertentu di sini adalah yang menjadi atasan atau pemimpin terhadap pihak yang lain atau para pengikut, sehingga mampu melaksanakan tujuan atau maksud daripada seorang pemimpin itu. Ya, itu adalah bicara tentang kepemimpinan. Bagaimana ia bisa mempengaruhi banyak orang yang ada di sekitarnya. Jadi ketika ada orang menjadi seorang pemimpin, tapi ia tidak bisa memberikan pengaruh, ya, tentu pengaruh yang di sini adalah pengaruh yang positif, Bapak Ibu dan Saudara. Ya, maka dia harus bisa melihat sejauh mana ia telah melaksanakan tugas kepemimpinan yang ia dapatkan. Seandainya ia tidak bisa memberikan pengaruh apa-apa kepada orang lain. Maka kalau kita perhatikan sekali lagi di sini bahwa krisis kepemimpinan itu memberikan dampak yang sangat luar biasa. Oleh karena apa Bapak Ibu dan Saudara? Bahwa seorang pemimpin adalah dia yang memiliki tanggung jawab di dalam sebuah jabatan atau di dalam sebuah organisasi yang ia pimpin. Ya, sekali lagi, entah organisasinya apa itu. Entah organisasinya sifatnya sekuler atau organisasinya sifatnya rohani. Maka seorang pemimpin di sini dia adalah yang menjadi penanggung jawab segala sesuatu. Ya. Kalau kita melihat di dalam kemiliteran Bapak Ibu dan Saudara bahwa kalau ada tindakan yang salah bagi bawahan, maka seorang pemimpin dia pernah berkata bahwa tidak pernah bawahan itu salah. Yang salah itu adalah pemimpinnya. Ya. Kenapa mereka mengatakan itu tadi? Karena pemimpin itu adalah yang memberikan pengaruh. Sedangkan bawahannya itu adalah yang mengikuti apa yang disampaikan atau diamanatkan oleh pemimpinnya. Jadi dia memiliki sebuah tanggung jawab yang sangat besar. Bahkan dalam situasi yang sulit pun, ya, ia bukan hanya sekedar duduk diam, tenang, tetapi ia harus bisa mencari solusi-solusi yang ada ketika terjadi persoalan-persoalan di dalam sebuah organisasi yang ia sedang pimpin. Ya. Ia adalah seorang yang menimbulkan gerakan dengan kekuatan pengaruhnya. Ya.
Jadi di sini kita bicara tentang pemimpin itu bukan bicara tentang masalah usia, kita tidak bicara tentang pengalaman, tetapi bagaimana ia bisa memberikan sebuah dampak bagi orang lain, mempengaruhi orang lain. Dan di dalam mempengaruhi itu, orang-orang yang ada di sekitarnya akan mengikuti apa yang disampaikan. Nah, itu bicara tentang masalah kepemimpinan. Memang kalau kita perhatikan juga Bapak Ibu dan Saudara, khususnya di dalam gereja, ada banyak pemimpin gereja yang mahir di dalam membuat sebuah program. Ya. Seorang organisatoris yang hebat, seorang pengkhotbah hebat. Tetapi ketika kita perhatikan di dalam firman Tuhan tentang persyaratan yang begitu ketat tentang kepemimpinan itu, karena dia adalah seorang yang memberikan pengaruh, maka ada persyaratan-persyaratan tertentu yang harus dilakukan atau dilaksanakan di dalam sebuah kepemimpinan di dalam gereja atau kepemimpinan rohani. Ya, sekali lagi, memang ada banyak pemimpin yang mahir membuat sebuah program. Seorang organisatoris yang hebat, karena tadi kalau kita kembali kepada definisi, yaitu seorang yang bisa memberikan pengaruh, seorang pengkhotbah yang luar biasa. Tetapi ada hal-hal yang perlu juga diperhatikan, bukan hanya di dalam kegiatan-kegiatan tersebut, tetapi juga yang bersifat internal, ya, dari kehidupan daripada seorang pemimpin tersebut, bagaimana di dalam kesehariannya. Ya. Kalau hidup pribadi dan rumah tangganya dan karakter yang ia miliki menjadi batu sandungan bagi orang lain, maka kalau kita bicara tentang kepemimpinan rohani, ia tidak cocok di dalam jabatan tersebut. Ya. Sekali lagi, bahwa di dalam jabatan organisasi gereja, organisasi rohani, maka seorang itu tidak hanya pintar di dalam sebuah organisasi, program, dan lain sebagainya, tetapi juga bagaimana di dalam kehidupan kesehariannya. Ya. Karena apa? Kalau kita melihat bahwa jabatan kepemimpinan rohani bukan sekedar status di hadapan manusia, ya. Bukan hanya sebuah kebanggaan di hadapan banyak orang, bukan hanya sebuah nama ketika ia mendapatkan jabatan tersebut, lalu ia merasa bahwa ia memiliki kelebihan daripada orang-orang yang ada di sekitarnya. Tetapi kepemimpinan rohani ini adalah suatu hal yang sangat indah di hadapan Tuhan. Makanya tadi kalau kita membaca di dalam ayat yang pertama di dalam pasal 3 tadi, benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Ya. Jadi seorang pemimpin rohani di dalam sebuah gereja, maka jabatan itu adalah sesuatu yang indah di hadapan Allah. Sesuatu yang sangat mulia di hadapan Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara, menjadi pemimpin rohani itu, maka perlu memperhatikan banyak aspek. Ya, sekali lagi, ini bukan hanya di dalam intelektualnya, tetapi juga yang bersifat kerohanian. Kepemimpinan rohani bukanlah sekedar keahlian atau kehebatan secara manusiawi,
Memang ada banyak orang yang pintar, ada orang yang punya keahlian. Ya. Di dunia ini banyak, di masyarakat itu banyak yang punya keahlian, kehebatan. Secara manusia mungkin mereka di atas rata-rata. Tapi kalau sudah berbicara tentang kepemimpinan rohani, ini bukan hanya dalam sisi tersebut diperhatikan. Bukan hal yang bersifat eksternal saja yang diperhatikan, tetapi juga hal-hal yang sifatnya internal. Di 2 minggu yang lalu kita bicara tentang ibadah. Ya, bagaimana seorang menerapkan sebuah ibadah bukan hanya yang sifatnya jasmania, tapi yang lebih itu adalah yang sifatnya batinnya. Nah, demikian juga di dalam hal ini. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara, memilih orang yang memiliki hati yang takut akan Tuhan dalam segala hal, ini adalah satu hal yang sangat ditekankan di dalam kepemimpinan rohani. Ya, sekali lagi, bahwa di dalam kepemimpinan rohani kita harus memilih orang yang memiliki hati yang takut akan Tuhan dalam segala hal. Ia juga orang yang bisa membimbing keluarganya di dalam kasih dan di dalam kekudusan Allah. Jadi ini sangat berat sekali kalau kita perhatikan di sini. Ya. Jadi bagaimana di dalam kehidupan kepemimpinan rohani ada persyaratan-persyaratan yang harus dilihat. Bukan di dalam aspek yang luar saja, tetapi yang lebih dalam lagi. Ya. Kalau mungkin di luar sana, di dalam sebuah organisasi, pekerjaan, maka yang lebih diperhatikan adalah kognitif, ya, pengetahuan seseorang itu sejauh mana. Tapi kalau kepemimpinan rohani lebih kepada hal-hal yang sifatnya batinnya. Ya. Sekali lagi kalau kita melihat tentang kepemimpinan di dalam gereja, maka itu bisa dibagi di dalam 3 bagian. Ya, kalau Bapak Ibu membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal 20, di sini membagi 3 istilah tentang seorang pemimpin. Ada yang disebut dengan episkopos, ya, penilik jemaat, ya, atau beberapa waktu yang lalu kita membaca penatua jemaat. Ya, maaf, penilik jemaat, ya, itu namanya episkopos. Ada yang namanya presbiteros, yang artinya penatua jemaat. Ada yang namanya paimaino, yang artinya menggembalakan. Ya. Jadi istilah-istilah yang digunakan di dalam bahasa Yunani ini tentang seorang pemimpin memiliki makna yang sama. Seorang pendidik, seorang penatua, seorang yang bisa menggembalakan. Ya. Seorang yang bisa merasakan itu adalah milikku. Yang bisa memberikan pengaruh, tetapi ia juga seorang yang memiliki pengalaman-pengalaman kehidupan, makanya disebut sebagai seorang penatua. Ya. Sekali lagi ketika kita membahas di dalam sebuah kitab, yaitu kitab Petrus, bagaimana seorang penatua itu adalah pendamping daripada seorang gembala di dalam gereja, maka ia juga punya pengaruh yang sangat luar biasa. Bukan hanya sebagai teman kerja, tapi ia juga menjadi seorang penasehat. Bukan hanya sebagai seorang penasehat saja, tetapi ia juga harus menjadi seorang pembela iman Kristen. Ya. Jadi begitu dalamnya, begitu besarnya, begitu
indahnya jabatan sebagai seorang penilik jemaat ini. Itulah sebabnya di dalam melakukan ini Bapak Ibu dan Saudara, Rasul Paulus memberikan kepada Timotius saran untuk mencari kualifikasi yang perlu dipenuhi sebelum seseorang itu ditetapkan sebagai pemimpin atau penilik jemaat. Kualifikasi apa saja yang kita perhatikan yang diajarkan oleh Rasul Paulus di sini? Pertama, kualifikasi dalam kehidupan pribadinya. Jadi, seorang pemimpin itu dalam kehidupannya ia harus memiliki karakter, kepribadian yang baik, kepribadian yang teruji, baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan. Kita kembali memperhatikan di dalam ayat 2, ayat 3 dan ayat 6. Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat. Jadi di sini Bapak Ibu dan Saudara, tak bercacat jangan diartikan di sini adalah seorang yang tidak pernah melakukan yang namanya perbuatan dosa. Tentu bukan itu maknanya. Karena siapapun tidak ada orang yang tidak berdosa. Tetapi yang dimaksudkan di sini tak bercacat itu artinya apa? Ia tidak memiliki nama yang buruk, yang menjadi cemoohan atau yang menjadi batu sandungan bagi orang lain atau bagi jemaat yang sedang ia pimpin. Makanya dikatakan di sini tidak bercacat. Karena apa? Tidak ada kesempatan bagi orang lain untuk bisa merendahkan dia oleh karena perbuatan-perbuatan masa lalu yang pernah ia lakukan. Makanya Rasul Paulus ingatkan di sini adalah seorang yang tak bercacat. Kemudian apa? Suami dari satu istri. Jadi ini sangat penting sekali. Bagaimana di dalam kepemimpinan kerohanian, kepemimpinan kekristenan, maka seorang pemimpin itu harus menjadi seorang yang sangat setia di dalam sebuah keluarganya. Tidak boleh menjadi orang yang memiliki lebih daripada satu istri. Kenapa? Otomatis kalau ia melakukan tindakan ini Bapak Ibu dan Saudara, ia pasti di dalam kehidupan keluarga, kalau di sini misalkan, pasti ada tindakan yang tidak adil akan dia lakukan. Kalau hal itu terjadi di dalam keluarganya saja, bagaimana ketika ia memimpin kepada umat atau kepada jemaat yang memiliki jumlah lebih daripada satu? Maka otomatis ia juga tidak akan bisa bersikap adil. Yang lanjutannya apa? Orang ini adalah orang yang mampu menahan diri. Seorang pemimpin jemaat adalah seorang yang mampu bisa mengendalikan diri di dalam segala hal. Ia tidak mudah terpancing emosinya. Ia tidak mudah terpancing oleh karena berbagai macam hal, sehingga ia tidak bisa mengambil sebuah sikap yang baik. Ia harus mampu untuk menahan diri di dalam segala hal. Karena apa saudara-saudara yang dikasihi Tuhan? Karena yang ia pimpin bukan hanya satu orang. Di mana yang ia pimpin itu ada banyak orang yang memiliki
keinginan yang saling berbeda. Bisa saja keinginan si A, si B, si C itu saling berlawanan satu dengan yang lain. Maka sebagai seorang pemimpin jemaat di sini, ia harus bisa mengakomodir semua hal-hal tersebut dengan berbagai macam pertimbangan-pertimbangan yang baik. Ya. Sekali lagi, ia tidak boleh memihak kepada salah satu, entah si A, entah si B, atau si C. Ia harus bisa menjadi seorang yang mampu untuk menahan diri. Ya, perlu penguasaan diri. Ya. Jadi seorang pemimpin itu sangat ditekankan di sini. Bisa mengontrol emosinya, bisa mengontrol tentang perkataannya, ia bisa mengontrol tentang apa yang ia dengar. Mampu untuk menahan diri. Kemudian ia menjadi seorang yang bijaksana. Ya. Tentu di dalam hal-hal ini, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam memutuskan segala sesuatu, maka ia harus bisa bersikap yang baik, ya, bijaksana. Ya. Seorang yang sopan, ya, sopan, jadi baik di dalam tutur katanya, di dalam perilaku sehari-harinya, di dalam pergaulan kehidupannya, ia harus menjadi seorang yang bisa diteladani, suka memberi tumpangan. Ya, perhatikan. Di dalam bagian ini Rasul Paulus ingatkan seorang pemimpin itu adalah seorang yang bisa membuka dirinya bagi orang lain. Ya. Seorang yang bisa ringan tangan bagi orang lain. Ya. Makanya dikatakan di sini adalah seorang yang bisa memberi tumpangan. Memang kalau kita memperhatikan latar belakang ini, kenapa Rasul Paulus ingatkan ini? Karena kalau pada zaman itu, Bapak Ibu dan Saudara, seandainya ada seorang pemberita Injil yang datangnya dari luar daerah, luar kota, atau di tempat yang jauh, kemudian ia pergi ke tempat yang lain, maka kalau ia pergi mencari tempat-tempat yang namanya penginapan, ya, menurut budaya atau menurut latar belakang dikatakan di sini, umumnya tempat-tempat penginapan yang digunakan pada zaman itu adalah tempat-tempat di mana tersedia yang namanya para pelacur-pelacur, ya, wanita-wanita yang memiliki sikap yang tidak baik. Otomatis kalau seandainya ia tinggal di situ, maka nama baiknya akan menjadi rusak oleh karena ia ada di tempat yang tidak sepantasnya. Nah, kalau ia akan berada di situ, Bapak Ibu dan Saudara, nanti akan memberikan dampak di dalam apa? Kehidupannya menjadi cemoohan atau menjadi bahan perguncingan atau menjadi bahan olok-olokan bagi orang lain. Apalagi orang-orang di luar daripada orang Kristen. Jadi itulah sebabnya dikatakan di sini, mereka-mereka yang menjadi pemimpin jemaat itu harus menjadi orang yang bisa membuka dirinya, membuka tangannya, ringan tangan, suka memberikan tumpangan. Kemudian cakap mengajar orang. Ya. Jadi ia harus bisa membimbing orang lain. Kenapa harus bisa membimbing? Karena tadi ketika kita bicara seorang pemimpin, yaitu seorang yang bisa memberikan pengaruh bagi orang lain. Bukan seorang peminum, ya, atau bukan seorang pemabuk, bukan pemarah melainkan peramah. Dia seorang pendamai, nah, bukan hamba uang. Perhatikan di sini. Jadi godaan terbesar di dalam kehidupan ini, Bapak Ibu dan Saudara, yaitu ketika masalah ekonomi terjadi. Ada banyak orang jatuh di dalam hal ini.
Maka dikatakan di sini bahwa seorang pemimpin rohani itu, ia bukan orang yang melaksanakan pelayanan yang dia dapatkan itu untuk mencari keuntungan diri sendiri. Makanya dikatakan di sini bukan seorang hamba uang. Ya. Obsesi pelayanannya, sasaran pelayanannya bukan untuk mencari uang, tetapi bagaimana ia bisa mewujudkan panggilan Tuhan di dalam kehidupannya, membimbing orang lain untuk bisa mengenal akan Tuhan. Nah, inilah hal-hal yang ditekankan di sini. Ya. Kemudian dikatakan lagi, seorang kepala keluarga yang baik disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jadi begitu beratnya di dalam hal ini Bapak, Ibu dan Saudara, bagaimana ia bisa menjadi seorang panutan di tengah-tengah keluarganya. Dan kalau ia menjadi panutan yang bisa diteladani dalam kehidupan keluarganya, maka itulah menjadi sesuatu yang pantas untuk dia bisa memegang jabatan menjadi seorang penilik jemaat atau pemimpin rohani. Ya. Kemudian tahu mengepalai keluarganya sendiri. Ya. Jadi Rasul Paulus memberikan satu pertentangan di sini, bahwa seorang yang menjadi pemimpin itu, maka ia harus menjadi seorang yang benar-benar mampu menjadi pemimpin di dalam keluarganya. Nah, inilah kualifikasi yang kedua yang Rasul Paulus tekankan di sini. Bagaimana seorang pemimpin itu menjadi seorang teladan dalam kehidupan keluarganya. Karena ia akan menjadi seorang yang bisa diteladani. Bagaimana ia bisa dihormati oleh anggota keluarganya. Demikian juga di dalam kehidupannya, di dalam memimpin jemaat, ia akan bisa diberikan penghormatan. Nah, kalau seandainya calon pemimpin itu tidak dapat memimpin keluarganya dengan baik, maka ia tidak mungkin mampu memimpin jemaat Tuhan juga dengan baik. Ya. Jadi persyaratan-persyaratan ini sangat ditekankan oleh Rasul Paulus kepada Timotius untuk mencari seorang yang memiliki jabatan sebagai seorang penilik jemaat. Kemudian kualifikasi yang ketiga yang dikatakan oleh Rasul Paulus di sini di ayat 7. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat. Ya. Agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Di kehidupan jemaat ia menjadi orang yang baik. Dalam kehidupan pribadinya ia bisa diteladani. Ya. Karakter hidup sehari-harinya baik, benar. Dalam kehidupan keluarganya, ia juga bisa menjadi contoh yang baik. Dan di dalam kehidupan relasi sosial juga, ia bisa menjadi seorang contoh yang baik. Jadi aspek ini sangat ditekankan di sini. Jadi bukan hanya bersifat internal saja, tetapi eksternal juga menjadi pedoman yang harus dilakukan di dalam mencari seorang yang memegang jabatan kepemimpinan di dalam jemaat. Orang yang bisa memberikan pengaruh dan memiliki nama baik di luar daripada jemaat. Sehingga ia tidak menjadi orang yang menjadi bahan omongan bagi orang lain. Sekali lagi, kenapa Rasul Paulus menekankan tentang kualifikasi dalam kepemimpinan jemaat itu? Oleh karena jabatan sebagai pemimpin jemaat itu adalah sebuah pekerjaan yang indah yang berasal dari Allah.
ia sekarang sedang memproyeksikan tentang Allah dalam hidupnya. Ia sekarang sedang memberikan penjelasan tentang kehidupan sebagai umat Allah itu seperti apa dalam kehidupan keseharian mereka. Itulah sebabnya sebagai seorang pemimpin tadi haruslah punya keteladanan hidup yang baik. Menghormati Allah sebagai pemberi jabatan dan juga sesamanya yang ia layani. Ketika Tuhan Yesus mengingatkan murid-muridnya tentang arti sebuah pelayanan bagi seorang pemimpin, dia berkata bahwa seorang pemimpin bukan untuk dilayani tetapi untuk melayani. Mereka dipanggil bukan untuk dilayani tapi justru harus melayani orang lain. Di dalam segala hal, dalam segala aspek, mereka harus mampu bisa mewujudkan sikap seperti itu. Oleh karena itu Bapak, Ibu dan Saudara, kehidupan dan kepemimpinan yang dijalankan oleh seorang pemimpin rohani dapat menjadi kesaksian yang baik di tengah masyarakat yang belum mengenal Allah. Tadi sudah saya singgung bagaimana ia bisa menjadi teladan contoh yang bisa dilihat oleh banyak orang. Sekali lagi Tuhan Yesus juga ingatkan bahwa orang percaya itu adalah garam dan terang di tengah-tengah dunia ini. Yang diperhatikan, yang dicontoh, yang diamati oleh banyak orang. Itulah sebabnya di dalam hal ini Rasul Paulus ingatkan kepada Timotius bahwa di dalam memegang jabatan sebagai seorang pemimpin rohani itu bukan hal yang mudah bagi dia. Bahwa seorang pemimpin rohani atau pemimpin gereja haruslah seorang yang bisa menjadi teladan dalam segala hal. Ia harus menjadi seorang contoh yang diperhatikan oleh orang lain. Menjadi teladan berarti memiliki perilaku yang sangat baik, sehingga tidak ada alasan bagi orang lain untuk menuduhkan sesuatu kesalahan atau memberikan dakwaan apapun terhadap dirinya. Jadi ia tidak bisa menjadi celaan bagi orang lain, atau orang lain punya celah untuk mendakwa dia, untuk menyudutkannya, atau untuk mengolok-olokkan dia, sehingga ia tidak bisa menjadi sebuah contoh yang baik di tengah-tengah jemaat. Maka di dalam bagian ini sekali lagi Rasul Paulus ingatkan bahwa seseorang tidak akan layak menepati posisi sebagai pemimpin dan mengajar orang lain apabila ia tidak menunjukkan tingkah laku yang benar dan yang rohani. Jadi untuk menjadi seorang penilik jemaat, maka ia harus menjadi teladan bagi orang lain terlebih dahulu. Jadi aspek ini Bapak, Ibu dan Saudara sangat ditekankan oleh firman Tuhan, bahwa menjadi seorang pemimpin rohani bagi umat adalah sesuatu hal yang baik, sesuatu hal yang terhormat. Dan oleh karena sesuatu yang terhormat, maka ini tidak bisa dijalankan atau dilakukan dengan sembarangan. Maka perlu ada kualifikasi-kualifikasi tertentu yang harus dilakukan. Itulah sebabnya di dalam sebuah gereja Bapak, Ibu dan Saudara, seorang pemimpin itu adalah orang-orang yang memang menjadi banyak disoroti. Sorotan akan semakin banyak. Kenapa? Banyak mata memandang. Dan dia harus menjadi seorang figur yang bisa menjadi bapa rohani bagi mereka. Oleh karena itu, bagi kita yang telah ditetapkan sebagai seorang penilik jemaat, penatua jemaat, maka aspek-aspek yang dikatakan ini, kualifikasi yang dikatakan di dalam hal ini, harus menjadi perhatian kita dengan serius.
Karena dengan demikian kita mampu menjadi contoh yang baik bagi orang lain. Bagaimana kita bisa membimbing orang lain kalau diri kita sendiri tidak bisa menjadi contoh yang baik atau teladan yang baik. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi Tuhan, ya, kalau kita juga memperhatikan ada pemimpin-pemimpin rohani kita yang kurang bisa melakukan tanggung jawabnya dengan baik, bukan berarti ini adalah kesempatan bagi kita untuk bisa mencela dan lain sebagainya, ya. Bukan demikian. Tapi mari kita memberikan saran yang baik, nasihat yang baik, ya, untuk bisa memperbaiki hal-hal yang masih kurang. Mereka adalah telah ditetapkan oleh Tuhan. Dan kalau Tuhan sudah menetapkan mereka, maka mereka apapun yang mereka lakukan, kita harus mendukung. Tadi saya katakan, kalau ada kekurangan bagi kita, mari kita juga bisa memberikan masukan yang baik untuk kebaikan, untuk memperbaiki. Bukan untuk mengolok-olok, bukan untuk menghina atau merendahkan. Ya. Ingat di dalam kitab Perjanjian Lama, ketika ada pemimpin-pemimpin rohani kemudian dicela oleh umat Israel, maka dampaknya begitu besar bagi jemaat Israel. Waktu itu umat Israel. Kenapa? Mereka ini adalah orang yang telah dikhususkan oleh Tuhan. Jadi bagi kita, mari ketika kita melihat pemimpin-pemimpin rohani ada kesalahan, ada kekurangan, namanya manusia, maka sebagai jemaat kita bisa memberikan masukan-masukan yang baik sehingga menolong mereka untuk bisa memperbaiki diri dengan lebih baik lagi. Dan bagi kita yang telah dipilih oleh Tuhan untuk menjadi penilik jemaat, mari bersikaplah sebagai seorang pemimpin yang baik, bijak, seperti apa yang disampaikan di dalam firman Tuhan di sore hari ini. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Mari kita masuk di dalam doa. Terima kasih Bapa di sorga untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengarkan di sore hari ini. Tolong kami ya Tuhan untuk bisa menggenapi itu dalam kehidupan kami, untuk melakukan itu dalam kehidupan kami. Di dalam segala keterbatasan, mampukan kami ya Tuhan untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih untuk pembelajaran firman-Mu di sore hari ini. Berkati seluruh jemaat-Mu, Engkau pimpin mereka ya Tuhan dengan tangan kasih-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam Kristus Yesus Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, sampai bertemu kembali. Tuhan memberkati.